Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani Putra dengan NPM 2335 10226. Dengan kawan saya, Muhammad Abdul Alfani 2335 10 499. saya di sini Salah akan lu kawan. menjelaskan tentang analis dan prediksi churn Hah? pelanggan Mana oh? menggunakan machine learning. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Rizky Ramadhani Putra dan kawan saya Muhammad Afif Alfani. Latar belakang machine learning, persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk tidak hanya memperoleh pelanggan baru, tetapi juga mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Churn pelanggan dapat menyebabkan penurunan pendapatan dan meningkatkan biaya operasional. Oleh karena itu, data pelanggan dianalisis menggunakan machine learning untuk memprediksi pelanggan yang berpotensi berhenti berlanggan, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan dalam menjaga loyalitas pelanggan. Permasalahan mesin learning, perusahaan memiliki banyak data pelanggan, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengidentifikasi pelanggan yang berpotensi berhenti berlanggan. Proses analisis churn masih dilakukan secara manual, sehingga kurang efektif dan sulit mendeteksi pola perilaku pelanggan. Akibatnya, perusahaan sering terlambat mengambil tindakan pencegahan dan mengalami peningkatan tingkat churn. Oleh karena itu, diperlukan metode yang mampu menganalisis data pelanggan secara akurat untuk memprediksi churn pelanggan. Tujuan dari machine learning, pelanggan menggunakan machine learning untuk menganalisis data pelanggan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi churn, serta membangun model prediksi yang mampu menentukan pelanggan yang berpotensi berhenti berlanggan. Hasil prediksi ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan strategis untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan menurunkan tingkat churn. Materi 1 yaitu persiapan. Pada tahap awal ini dilakukan pengimporan library yang dibutuhkan untuk proses analisis dan pemodelan machine learning. Library Pandas digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data. Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk visual data, sedangkan Scikit-learn digunakan untuk membangun dan mengevaluasi model machine learning. Tahap ini penting agar seluruh proses analisis dapat berjalan dengan baik. Ini contoh codingannya. Kita menggunakan Pandas untuk data, Matplotlib, Seaborn untuk grafik, dan Scikit-learn untuk algoritma machine learning. Materi 2 yaitu memuat dan memeriksa data. Dataset dimuat ke dalam sistem untuk mengetahui struktur dan kondisi data. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat jumlah data, tipe data setiap kolom, serta mendeteksi adanya data kosong atau kesalahan tipe data. Fungsi seperti dfinfo sangat membantu dalam memastikan data siap untuk diproses ke tahap berikutnya. Materi 2, memuat dan memeriksa data, ini codingannya. dfinfo sangat penting untuk mengetahui apakah ada data yang kosong atau tipe data yang salah, seperti angka yang terbaca teks. Materi 3, data cleaning. Data dibersihkan untuk menghindari kesalahan yang dapat mempengaruhi kinerja model. Pada tahap ini, kolom yang tidak relevan seperti ID pelanggan dihapus karena tidak berpengaruh terhadap perilaku pelanggan. Selain itu, data kosong dan kesalahan format juga ditangani agar kualitas data tetap terjaga. Materi 3, data cleaning, ini codingannya. Kolom ID hanya berisi nama atau kode unik pelanggan yang tidak mempengaruhi perilaku mereka, jadi harus dihapus. Materi 4, analisis data eksploratif. Analisis data eksploratif dilakukan dengan menggunakan visualisasi untuk memahami pola dan karakteristik data. Grafik digunakan untuk melihat perbandingan antara pelanggan yang churn dan tidak churn. Hasil analisis biasanya menunjukkan bahwa jumlah pelanggan yang bertahan lebih banyak dibandingkan pelanggan yang berhenti. Materi 4, analisis data eksploratif, yaitu ini codingannya. Grafik ini menunjukkan apakah jumlah pelanggan yang berhenti seimbang dengan yang bertahan. Biasanya pelanggan yang bertahan jauh lebih banyak. Materi selanjutnya, materi 5 akan dijelaskan kepada kawan saya. Baiklah, pada tahap encoding dan scaling ini,
kategorikal diubah menjadi bentuk numerik agar dapat diproses oleh machine learning. Nilai seperti yes dan no diubah menjadi 1 dan 0. Selain itu, dilakukan scaling untuk menyamakan skala data numerik agar tidak ada variabel yang mendominasi proses pelatihan model. Next. Di sini ada contoh codingan encoding dan scalingnya. Komputer tidak paham kata yes atau no, maka diubah menjadi 1 atau 0. Scaling dilakukan agar variabel dengan angka besar seperti total charge tidak dianggap lebih penting daripada angka kecil. Next. Yang keenam, pembagian data dan pelatihan model. Dataset dibagi menjadi data latih dan data uji dengan perbandingan 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Dan latih digunakan untuk melatih model agar dapat mengenali pola pelanggan yang berpotensi churn. Proses ini bertujuan agar model mampu melakukan prediksi secara akurat. Ini contoh codingan pembagian data ya. Kita melatih model pada 80% data agar ia belajar pola pelanggan yang akan berhenti. Next. Materi Yang 7 yaitu ketujuh, evaluasi. evaluasi hasil. Evaluasi dilakukan untuk Evaluasi mengetahui dilakukan kinerja model dalam melakukan prediksi. Confusion matrix digunakan untuk melihat jumlah prediksi yang benar dan salah, termasuk pelanggan yang diprediksi, churn, dan benar-benar churn. Hasil evaluasi ini menjadikan dasar dalam menilai efektivitas model yang digunakan. Materi 7, evaluasi hasil, ini codingannya. Confusion matrix menunjukkan detail beberapa banyak pelanggan yang diprediksi akan berhenti, dan ternyata benar-benar berhenti, true positif, serta beberapa yang salah prediksi. Kesimpulan dari machine learning dapat digunakan secara efektif untuk menganalisis data pelanggan dan memprediksi churn pelanggan. Melalui proses pengolahan data, analis, dan evaluasi model, perusahaan dapat mengidentifikasi pelanggan yang berpotensi berhenti berlanggan sehingga dapat mengambil langkah strategis untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan mengurangi tingkat churn. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. desarrollo